Assalamualaikum, salam kreatif. Jumpa lagi dengan saya Endah Rosdiani. Kali ini saya akan berbagi tips pengalaman bagaimana mengolah limbah tubuh odol seperti ini. Limbah tubuh odol yang selama ini akrab dengan kehidupan Anda sehari-hari ternyata bisa loh dibuat menjadi aneka barang kerajinan yang cantik, unik, dan mewah. Seperti ini contohnya, ada kotak tisu. Cantik kan? Ada juga stopless hias seperti ini untuk wadah cookies di hari raya. Atau untuk hantaran pengantin, untuk wadah mahar ya. Atau Anda bisa membuatnya juga seperti ini, box hantaran pengantin atau exploding box. Kita buka seperti ini, cantik ya. Ketika limbah tubuh odolnya sedikit ya, Anda sebenarnya bisa membuatnya menjadi barang seperti ini, wadah HP. Untuk barang-barang yang tadi jelas dibutuhkan limbah tubuh odol yang lumayan banyak. Nah, Anda bisa membuatnya dari barang-barang yang kecil seperti ini. Cantik ya, jadi nggak kelihatan dari limbah. Penasaran cara bikinnya? Yuk kita ikuti video tutorial berikut ini. Cara pembuatannya adalah yang pertama, Anda harus memotong limbah seperti ini, ujung dengan ujung ya, seperti ini. Nah, ini kita buang, lalu kita belah ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah untuk tubuh odol dengan ukuran kecil. Kalau misalkan tubuh odolnya besar, maka nanti hasilnya juga akan lebih besar ukurannya. Setelah ini kita cuci dengan air bersih, maka hasilnya setelah dicuci seperti ini. Setelah itu kita tandai dengan pulpen seperti ini, kira-kira 4 mili dari sisi pinggir ya, seperti ini. Ini hanya tanda ketika kita mau memotongnya supaya tidak putus. Seperti ini, seperti ini. Setelah ditandai, maka hasil seperti ini ya. Ini sebagai tanda supaya ketika kita menggores, memotong dengan kemiringan 45 derajat, tidak keluar dari tepi. Bisa di sini atau bisa di sini. Setelah itu kita potong dengan menggunakan cutter. Usahakan cutternya harus tajam. Dan posisi seperti ini dengan kemiringan kira-kira kurang lebih sekitar 45 derajat. Kita potong seperti ini, jangan sampai putus. Lalu kita garis lagi, kita potong lagi, kurang lebih jaraknya atau ukurannya 5 mm seperti ini, dan kita lakukan sampai ujung dengan kemiringan yang konstan ya, seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita buat untuk anyamannya dengan cara memotong seperti ini, kira-kira 5 mili ya. Ini kita potong kecil-kecil seperti ini. Nah, oh iya, jangan lupa untuk alas memotong tubuh odol ini, Anda harus mempunyai cutting mat seperti ini ya. Atau kalaupun di daerah Anda susah untuk mendapatkan cutting mat, itu Anda bisa memakai alas dari kaca. Lakukan sampai ujung dengan ukuran yang tetap atau konstan sekitar 5 mili. Bagi Anda yang sudah mahir menganyam, sebenarnya bisa membuat dengan berbagai motif, tapi ini merupakan anyaman dasar, jadi saya hanya akan membuat motif yang sederhana seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, karena kita yang dibutuhkan adalah yang butuhnya hanya yang putih, jadi dari sekian ini yang diambilnya paling cuman 3 atau 4 macam atau 4 garis. Akhirnya kita pisahkan dan akhirnya kita
yang terkumpul hanya yang putih. Jadi yang diambilnya hanya yang putih tanpa merek, dan ini yang silver ya. Setelah ini terkumpul banyak, baru kita mulai untuk menganyam. Posisinya kita mulai dari bagian sudut seperti ini. Nih, karena ini bagian yang diambil yang silver ya, jadi yang bermereknya di bawah. Jadi makanya supaya kelihatan ada motif anyaman, jadi yang dimasukkan pertama adalah jelas yang warna putih. Dan ini karena ini adalah dasar, jadi kita bikin motif cuman loncat satu. Ini bisa dilakukan oleh siapapun yang masih pemula di bidang anyaman. Bagi Anda yang sudah mahir menganyam, silahkan Anda bisa membuatnya berbagai motif sesuai selera. Semakin rumit semakin bagus. Lakukan sampai ujung. Lakukan sampai ujung. Nah, nanti setelah sampai ujung maka akan didapat seperti ini. Setelah terakhir kita nganyam, maka langkah yang terakhir adalah merapihkannya ya. Nah, biar lebih kokoh, kita bisa pakai bantuan selotip bening supaya anyaman tetap tidak lepas. Setelah ini baru kita gunting yang rapi seperti ini ya, seperti ini. Dan video kali ini kita hanya akan membuat tentang anyaman dasar ya. Jadi pengolahan dasar dari limbah tubuh odol. Ya, sudah. Anda tinggal mengkreasikannya menjadi bentuk-bentuk yang lain seperti ini. Bisa memakai ini atau seperti ini. Itu gimana selera Anda. Motifnya seperti ini ya. Jadi loncat satu, loncat satu, loncat satu. Putih sama silver. Ini posisi miring. Tapi kalau Anda mau, sebenarnya bisa juga dengan tidak miring. Jadi Anda ketika masih seperti ini, posisinya dari atas ke bawah. Jadi tidak miring seperti ini. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. Tapi kalau menurut saya sih kurang bagus. Itu tergantung selera, bisa miring seperti ini atau seperti ini. Setelah digunting tadi ujung-ujungnya kita buang yang tidak rapihnya, maka akan didapatkan motif seperti ini. Ini dengan guntingan atau potongan dengan arah kemiringan 45 derajat. Tapi kalau Anda mau, Anda pun bisa sebenarnya tanpa dimiringkan ya dari awal, tapi lurus seperti ini. Nah, itu balik lagi ke selera Anda. Anda akan membuat aneka kerajinan dari anyaman ini harus dirapihkan ya, diperkuat biasanya dengan memakai selotip bening seperti ini. Terutama adalah ketika kita sudah membuat pola, itu sebelum digunting itu harus diselotip dulu ya, seperti ini. Jadi supaya anyamannya tetap tidak bergeser, tidak berubah. Karena salah satu karakteristik dari tubuh odol ini adalah licin. Jadi beda ketika kita menganyam dengan bahan kertas dan tubuh odol. Kalau kertas itu cenderung tidak licin, kalau tubuh odol jelas licin. Makanya pemakaian ini wajib adanya. Video tadi adalah tutorial tentang pengolahan limbah dari tubuh odol seperti ini menjadi seperti ini. Nah, untuk pembuatan selanjutnya menjadi aneka barang kerajinan yang cantik yang tadi saya tunjukkan di awal, seperti ini contohnya atau seperti ini, maka bisa Anda ikuti di video tutorial berikutnya. Terima kasih, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.